warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Ilalang. Kali ini episode kedua, Teh Wafa akan ngobrol-ngobrol bersama dengan founder Ilalang School, Pak Apri. Assalamualaikum Pak Apri. Waalaikumsalam, Teh Wafa, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Apri, gimana kabarnya? Sehat, Teh Wafa, Sehat ya? bahagia hari ini? Bahagia hari ini, Bahagia karena ya. habis ketemu anak-anak lagi nih Oh iya setelah ya? libur sekian Betul, lama. betul. Oke, teman-teman. Teh Wafa kemarin liburan kemana? Naik gunung. Wow, naik gunung. Alhamdulillah ya Pak Priani, badan juga masih Wow. ngilu-ngilu ya. Tapi nggak apa-apa, karena hari ini pengen ngobrol nih sama Pak Apri. Jadi teman-teman sebelum ngobrol nih ya, jadi Pak Apri ini adalah kepala sekolah aku dulu waktu zaman SMA. Dan apa ya Pak Apri, aku melihat Pak Apri ini berbeda gitu. Karena apa ya, program-program yang dulu Wafa dapatkan semasa SMA itu out of the box gitu pada masa itu Pak Apri. Pada masa itu ya? Iya, itu kan tahun 2014, 2015, 2016 ya. Iya. Yaitu ada bakti siswa untuk desa, terus ada yang paling uniknya teman-teman, ada satu hari kita tuh boleh pakai baju bebas karena untuk kayak menunjukkan jati diri kita gitu. Nah, itu menurut aku keren banget sih teman-teman gitu. Jadi menurut aku Pak Apri ini punya pemikiran yang unik dan berbeda gitu. Sama halnya kayak Ilalang School ini yang Pak Apri bangun teman-teman. Jadi setiap aku cerita ke temen aku gitu Pak Apri ya, mereka tuh selalu kayak amazed karena kayak wah itu sekolahnya keren banget karena berbeda gitu dari sekolah-sekolah pada umumnya gitu. Nah makanya sekarang hari ini Pak Apri nih, aku pengen tahu dong Pak Apri nih, gimana sih cerita awal mulanya gitu Pak Apri membangun Ilalang School ini? Awalnya gimana ya? Semua rata-rata dari kegelisahan kali ya, tapi kegelisahannya lebih kepada kan kalau kita gelisah tuh salah satu anugerah yang Allah berikan tuh ternyata Wafa, supaya kita dapat solusi untuk dari mendapatkan masalah yang kita dapatkan ya begitu. Nah, Ilalang mungkin perjalanannya panjang sih ya, sejak Pak Apri kecil. Pak Apri kalau merenung kembali tuh perjalanan masa kecil tuh bukan orang yang spesial gitu ya. Ya kalau teman-teman lihat raport Pak Apri di SMA itu cukup memalukan juga sih sebetulnya. Kalau Teh Kiki kemarin cerita kan waktu sekolahnya gimana, mungkin sama persis sama Teh Kiki lah. Sama Teh Kiki gitu ya. Nah tapi ternyata ada titik di mana Pak Apri menemukan titik baiknya lah gitu ya. Yang tadinya susah sekali untuk mempelajari, memahami sesuatu itu, tapi ada titik di mana Pak Apri punya jalan ya ternyata ya. Punya jalan, dan di situ Pak Apri ngerasa ternyata semua makhluk yang Allah ciptakan itu sebetulnya nggak ada yang apa bahasanya Pak, nggak ada yang sia-sia. Iya, nggak ada yang sia-sia. Pak Apri ingat kata guru Pak Apri itu, tidak ada produk Allah yang gagal. Iya kan, semua Allah ciptakan dengan ada maksud yang Allah ingin tanamkan. Karena perjalanan Pak Apri itu setelah lulus SMA, kuliah juga tahun kedua kan Pak Apri mulai kuliah itu tahun kedua lulus gitu ya. Terus dipertemukan sama teman-teman, sama anak-anak yang orang bilang berkebutuhan khusus gitu ya. Ini nanti bagaimana ini belajarnya segala macam. Tapi dari mereka ternyata banyak banget ya kehebatan-hebatannya. Ya kalau Teh Wafa sekarang berkenalan sama anak-anak kebutuhan khusus, ada kekhasannya kan gitu yang bisa kita ulik sendiri. Dari situ tadi Pak Apri semakin yakin tidak ada produk Allah yang gagal. Nah, terus tercetuslah nih kayaknya kita butuh bukan sekedar sekolah, tapi sebetulnya ingin menghubungkan keluarga-keluarga sih sebenarnya Teh Wafa di Ilalang ini. Bahwa Teh Wafa pernah dengar nggak ada pepatah Afrika itu, apa tuh bahasanya tuh, it takes a village to raise a child gitu ya. Apa itu artinya ya? Kita membutuhkan satu kampung untuk mendidik, membangun satu anak. Nah, jadi Ilalang itu sebenarnya pengen bikin satu kampung supaya anak-anak yang ada di Ilalang itu terdidik oleh kampungnya, sebenarnya begitu sih. Nah, seperti filosofi Ilalang kan, tumbuh di mana aja. Bahkan kalau orang lihat di Ilalang, buat apa sih? Orang kira kayak rumput-rumput liar kan? Iya, rumput liar. Tapi sebenarnya banyak manfaatnya. Nanti teman-teman boleh searching aja deh manfaat dari rumput ilalang ya. Karena teman Pak Apri yang suka rutin akarnya katanya dibikin ramuan terus diminum setiap hari. Ada manfaatnya dari hal yang kita anggap
ini buat apa gitu ya, sia-sia gitu ya, tapi ada manfaatnya yang luar biasa. Begitu sih backgroundnya dari pribadi gitu ya, perjalanan menemukan teman-teman gitu ya, sampai perlu kayaknya nih keluarga-keluarga juga ikut terlibat, akhirnya bikin Ilalang bukan cuma sekedar sekolah sih harapannya, tapi sekolah yang berbasis komunitas keluarga-keluarga. Wah, luar Gitulah. biasa. Kalau dengar apa ya, Pak Pri cerita gitu ya ngomong ya, sangat memaknai setiap perjalanan yang Pak Pri lalui gitu. Iya kan? Sama halnya kayak tagline Ilalang, belajar hidup penuh makna. Nah itu Pak Pri apa ya, bagaimana gitu untuk melakukannya gitu agar apa ya, setiap yang kita lalui itu sangat dimaknai, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk sekitar gitu Pak Pri. Nah Iya, itu iya gimana tuh benar. Pak Pri? Ya sebetulnya Allah kasih kita kehidupan ini kan sebetulnya banyak sekali makna ya. Cuman kadang orang nggak dapat maknanya karena rutinitas, tergesa-gesa begitu ya. Kadang kita juga suka lupa memaknai saat minum air gitu ya, Teh Wafa. Seteguk demi seteguk. Kadang kita nggak memaknainya karena kita sambil nonton TV kan. Iya, iya, iya. Iya kan? Makan gitu sambil nonton TV. Sehingga makanan yang kita makan itu nggak Lewat aja ya gitu lewat ya. aja. Padahal dari apa ya, satu nasi yang ada di piring kita itu kan prosesnya panjang kan. Iya. Mulai dari Ditanam dulu petani nanam, nunggu berbulan-bulan, dipanen, dari panen dibawa ke pasar, sampai ke warung-warung, nanti ibu kita yang beliin gitu ya. Itu juga kan banyak orang yang nggak memahami itu, dan anak-anak kita hari ini lupa untuk melakukan itu kan. Iya, iya, iya. Mereka dapat segala hal, nggak mendapatkan sensasinya, merasakan segala yang ada di kehidupan mereka ini tuh sebetulnya terhubung sih kalau menurut Apri ya. Kalau anak zaman sekarang tuh pengennya yang instan, instan gitu Pak Pri. Jadi kehidupan kita dengan kehidupan yang sebelumnya, bahkan Pak Pri ketemu Teh Wafa, itu kan terhubung kan, pasti ada maksud kan. Pak Pri ketemu ke Kasuma yang ada di sini ya Teh Wafa ya. Nah, nanti Kasuma diundang ya. Nanti diundang lagi di podcast Ilalang. Ketemu sama Kasuma yang tiba-tiba Masya Allah ya Kasuma ya, tangannya terampil begitu ya. Ini Allah takdirkan Kasuma datang ke sini untuk ngebantu teman-teman pertukangan bikin ini, iya, ngerapihin kebun, tangannya juga ini kan Allah ya punya maksud begitu. Jadi kalau kita tidak maknai, hilang begitu aja, malah kita jadi nggak bertumbuh. Semakin kita bertumbuh, nanti Allah datangkan lagi nih kebaikan-kebaikan yang sebenarnya semua Allah banyak ngasih kebaikan, cuman kadang kita lupa kan dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah, belajar hidup penuh makna ini harapannya anak-anak tuh walaupun sedikit mereka maknai dan mereka bertumbuh begitu sebetulnya. Wah, mungkin kalau bahasa zaman sekarang gimana ini tuh, kali ya, slow living kali ya. Sama nggak tuh Pak Pri? Mungkin ya nggak juga sih, tapi bermakna ini dasarnya adalah iman kita pada Allah sebetulnya. Wah, oke. Iya kan ya, mungkin slow living tuh kesannya hidup apa ya, santai, sederhana, ya tapi basisnya apa dulu kan gitu. Tapi kalau harapannya kita bermakna itu dasarnya adalah iman, sehingga setiap kejadian yang sederhana itu bisa kita maknai. Bahkan kejadian yang luar biasa lebih bisa dimaknai lagi, yang lebih banyak lagi. Wah. Ya, gitu nggak sih? Iya, betul. Luar biasa. Nah, ini juga nih Pak Pri yang bikin aku amazed dengan Ilalang nih adalah tentang profilnya nih Pak Pri. Jadi ada tiga hal gitu ya di profil Ilalang itu, tentang bersyukur, kemudian ada bertumbuh dan beramal. Di poin bersyukur ini yang Wafa highlight gitu Pak Pri ya, kalimatnya adalah gini teman-teman. Bersyukur pada Allah memilih kita menjadi orang tua untuk membesarkan, mendidik dan mengasuh anak gitu. Jadi apa ya, Ilalang ini tadi yang Pak Pri bilang di awal gitu, bahwa ini bukan soal tentang anak gitu, tapi tentang keluarga untuk membangun sebuah peradaban gitu Pak Pri ya. Nah coba Pak Pri boleh apa ya dibahas lebih dalam gitu tentang apa profil Ilalang ini. Tiga itu ya, bersyukur, bertumbuh dan juga beramal. Oh, Teh Wafa baca di mana tuh ya? Di handbook. Oh, ada handbook ya? Oh iya, benar. Ya, ini buat semua orang yang ada di Ilalang kan, buat kita nih sebagai fasilitator ya Teh Wafa, Pak Pri ya, yang orang bilang founder gitu. Orang tua, termasuk Pak Pri juga orang tua kan, di sini ada anak juga di sini. Dasar yang pertama harus kita punya adalah rasa syukur.
tahu nggak di surat Luqman itu sebelum Luqman menasihati anaknya, Allah tuh menyampaikan tentang sosok seorang Luqman, ya seorang Luqmanul Hakim, dan Allah memberi pesan kepada Luqman, bersyukurlah kepadaku. Jadi sebelum memberikan nasihat-nasihat yang panjang tuh, Wafa tahu kan ayatnya, tapi Allah mengawali dengan, hai ayah, orang tua gitu ya. Dasar yang pertama ketika kamu mendidik anak itu adalah rasa syukur. Supaya apa? Supaya rasa syukur itu membangun sikap optimis kepada anak-anak kita. Karena orang tua zaman sekarang, mohon maaf ya, terlalu banyak curiga kan kepada anak-anaknya. Iya. Nanti udah gede nih di handphone, udah besar nih ya, punya anak remaja, di handphonenya ada apa nih ya? Korek-korek handphonenya. Nonton apa ya? Nonton apa ya? Semakin curiga, ya dia semakin membawa aura negatif kan kepada anak. Lalu buat apa kita ngorek-ngorek handphone anak kalau membuat kita jadi curiga, negatif thinking kan sama anak-anak kita. Rasa syukur yang kedua bisa jadi saat semua orang tua yang ada di sini kan Allah karunia anak kan. Berarti kan rasa syukurnya Allah tahu persis amanah dari anak yang diberikan itu kepada orang tuanya. Berarti kita tuh sebetulnya para orang tua ya punya kompetensi yang hebat gitu ya. Allah sudah mempercayai. Iya, mempercayai kan. Nggak sembarangan kan orang yang dikasih kepercayaan amanah itu kan anak loh itu. Manusia kan. Kita Papri pernah ngurus di Ilalang, pernah ngurus kambing dulu satu. Wah, Allah susahnya luar biasa kambing kan. Ini anak gitu ya. Ilalang pernah, tapi kita masih belajar waktu itu. Agak susah juga. Allah ngasih amanah itu berarti kan ada orang tua yang ada di situ, orang tua seluruhnya ya. Saat dikasih amanah itu Allah tahu, oh dia punya kompetensi untuk mendidik anak-anaknya. Jadi rasa syukurnya Allah ngasih kita kemampuan. Karena banyak orang tua tuh ngerasa dirinya nggak mampu. Iya, akhirnya apa? Dikirim anaknya ke sekolah. Datang ke sekolah, datangnya kapan tuh biasanya kalau orang tua? Kalau ambil rapot. Berarti semester sekali kan? Iya. Padahal diserahkan begitu aja. Padahal Allah tahu kan bahwa dirinya mampu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apapun kondisi anak-anak kita, rasa syukur menjadi kita jadi lebih optimis. Gradasi anak-anak beda-beda kan. Mungkin ada yang hebat di A, ada yang hebat di B. Kadang orang tua ada yang mengeluh, duh anak saya mah cerewet gitu. Ada orang tua yang sebelahnya, duh anak saya mah pendiam. Kenapa nggak tukeran aja ya? Ya kan? Kenapa nggak mensyukuri cerewetnya? Kenapa nggak mensyukuri diamnya? Jangan-jangan diamnya itu dia sedang merenung, melamun. Melamun itu, ya Teh Wafa ya, melamun itu ternyata banyak manfaatnya kan? Iya. Ya, Pak Apri bikin ilalang kan dari proses melamun. Iya kan, merenung. Muhasabah diri gitu ya. Teman-teman yang bapak-bapak yang punya ide-ide kreatif apa segala macam itu kan awalnya melamun. Ternyata melamun kalau disyukuri akan jadi kekuatan yang hebat. Itu satu aja, bersyukur kan? Bersyukur supaya orang tua optimis. Nah, di ilalang maksudnya orang tua tuh diminta bersyukur, yuk sama-sama. Jadi bukan sekedar nyerahin, tapi bapak dan ibu juga optimis nih, karena mahkota pendidik itu ada di kepala ayah dan bundanya, gitu kan. Bukan di fasilitator ya atau guru, gitu. Tapi pendidik sejati ya orang tuanya. Benar. Nah, yang kedua Pak Pri, bertumbuh nih. Bertumbuh. Itu tentang bagaimana nantinya mempersiapkan anak menuju akil balik. Gimana tuh Pak Pri? Nah, iya. Latar kabuna tobakan antobakan. Allah tuh kita tuh hidupnya terus meningkat gitu ya. Terus meningkat, bertumbuh. Semua yang ada di alam semesta ini kan semua bertumbuh begitu ya. Pohon apa ini? Pohon rambutan yang tadinya kecil ada di polybag, ditaruh di tanah, tumbuh gitu ya. Semua yang ada di lingkungan kita kan di tamannya tumbuh. Termasuk manusia juga kan bertumbuh kan. Nah, ada tumbuh secara fisik, ada tumbuh secara mental gitu ya, secara psikisnya. Nah, harapannya kita semua yang ada di ilalang nih, kalau anak itu bertumbuh secara fisik, ya dia tumbuh besar, tumbuh secara psikisnya, dia siap menjadi seorang yang dewasa gitu kan.
buat kita fasilitatornya juga bertumbuh juga Teh Wafa kan? Iya, betul. Nggak boleh Stuck di situ nggak boleh aja, stuck nggak di boleh. situ, ya kan? Semakin kita diam di tempat, anak-anak kita udah mulai meningkat. Nah, harapannya semua kita terus bertumbuh. Fasilitatornya, anak-anaknya apalagi kan? Kalau anak-anaknya harapannya nih di usia 15 tahun mereka sudah jadi sosok pemuda begitu ya. Orang tuanya yang juga terus bertumbuh gitu ya, nggak boleh diam di tempat, stuck di tempat gitu ya. Nah, ini harapan dari kita semua kan. Kalau Teh Wafa gimana? Rasa tumbuhnya di sini bagaimana? Iya, jadi kalau di sini yang belajar bukan cuma anak-anak ya teman-teman ya, tapi fasilitatornya juga. Apalagi yang paling aku pelajari ini sih Kopri, belajar mengenai proses gitu. Kayak salah satunya dari masak aja ya teman-teman ya. Yang biasa dulu waktu aku di Jakarta Kopri, itu mah ya beli, tinggal beli di tukang makan gitu ya. Tapi sekarang di sini bener-bener aku belajar proses kayak dari beli di pasar. Terus kalau misalnya mau makan ikan lele gitu ya harus nyembelih lelenya, ngebersihin segala macam. Itu bener-bener ternyata aku apa ya belajar untuk apa ya tentang proses itu Kopri. Padahal gitu. itu sederhana ya kan? Itu sederhana gitu, tapi itu aku yang belajar. Kita bisa beli di pecel lele dengan simpel gitu. Terus kemarin baru aja Papri kita belajar bikin bumbu kuningnya gitu. Jadi kita udah gak pakai instan lagi teman-teman. Kita gitu pakai bumbu kuning gitu. Jadi bener-bener setiap hari itu harus belajar terus sih. Luar biasa. Iya. Nah ada testimoni juga Papri, maksudnya dari orang tua ya sempat ngobrol kayak ya emang kalau misalnya di Ilalang tuh ya yang belajar itu adalah orang tuanya gitu ya. Karena tadi balik lagi ya orang tua gitu yang memang mendidik anaknya gitu. Nah yang terakhir nih Papri tentang beramal. Mengantarkan anak-anak untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Wah, ini gimana nih Pak Preni? Ya, amal soleh. Soleh itu bukan sekedar predikat ya, anak soleh gitu ya. Tapi soleh itu amal. Jadi orang yang disebut soleh itu dia beramal, beraktivitas, progresif, produktif. Dari progresif dan produktifnya itu harapannya jadi orang yang bermanfaat. Nah, seperti semua yang ada di Allah ciptakan di alam semesta ini kan, ada manfaatnya kan. Nah, manusia yang Allah ciptakan itu harus punya manfaat. Nah, harapannya anak-anak kita punya manfaat dengan cara dia senang berkegiatan, bukan anak yang mageran gitu. Harapannya Teh Wafa ya, bukan anak yang kesehariannya dia harus lincah gitu dimanapun dia berada. Di tempat panas dia oke, di tempat hujan dia juga terbiasa, dimanapun dia ada tumbuh ya dia enggak diam gitu ya. Nah harapannya dengan beramal ini anak-anak kita ya Pak Apri sendiri ya, kalau kita diam nih, contoh teman-teman kita kemarin mulai bangun kebun ya sama Teh Wafa ya, dari bangun kebun ini kan beramal, ada proses yang enggak sederhana kan. Betul. Dari mulai kita cari bambunya, gergaji, motong-motong. Dari awal sekali Teh Wafa, kompos. Iya kompos, bikin kompos. Wah, itu. Ngambilin kohe gitu. Iya bener. Kalau kita nggak bergerak, nggak akan kan tumbuh yang ada di sini. Iya kan? Nggak akan tumbuh, yang ada malah. Tapi ketika kita bergerak, bahkan ketika kita ngelihat tadi Teh Kiki cerita udah mulai cabai katanya. Ada rasa kebahagiaan tersendiri kan, ada rasa kebahagiaan sendiri. Oh, ada yang kita tanam tumbuh. Nah, termasuk anak-anak kita, termasuk kita nih, nggak boleh berhenti beramal, terus bergerak, berkegiatan, beraktivitas. Nah, itu amal soleh tadi yang Pak Pri sampaikan. Amal soleh itu, orang soleh itu adalah orang yang produktif, progresif. Produktif dan progresif. Produktif, progresif, bahkan kreatif bisa jadi begitu. Itu soleh. Jadi soleh itu bukan, ya, gimana? Apa ya, hanya sekedar apa ya bahasanya Teh Bapak? Sopan santun aja gitu. Ya, sopan santun aja. Ibadah itu kan maksud Allah ciptakan kan. Semua orang yang ada di semua makhluk yang Allah ciptakan ini beribadah. Semuanya adalah untuk ibadah. Sholat kita itu ibadah proses penghambaan kita pada Allah. Tapi menjadi produktif itu berbeda gitu. Harusnya ketika orang yang punya punya kehebatan dalam kehambaannya, dia juga harus progresif dalam kehidupannya. Dia bukan orang yang pasif gitu maksudnya, menunggu perintah gitu ya. Nah, anak-anak kita semua nih harapannya bukan tipe orang yang jangan sampai bergerak hanya karena diperintah oleh orang tua gitu ya, diperintah oleh guru, tapi dia bergerak. Gitu. Oke.
bergerak yang nantinya bermanfaat gitu ya Pak Pri, ya. Bermanfaat ya. Wah, luar biasa nih teman-teman. Memang ya Pak Pri, ya kalau misalnya ngomongin ilalang teman-teman, ini artinya ngomongin kehidupan sih. Luar biasa Pak Pri. Nah, tapi kayaknya nggak akan cukup ya kita kalau misalnya ngebahas ilalang gitu ya di podcast ini. Nah, teman-teman, jadi kita bakal ada acara luar biasa nih teman-teman, namanya Open Heart. Nah, Pak Pri, apa sih Open Heart itu, dan ini tuh acaranya seperti apa dan untuk siapa kira-kira nih yang bisa hadir? Oh iya, Open Heart nanti Open tanggal Heart, 14 ya. yeah. Open Heart ini artinya apa ya? Buka hati. Buka hati. Sebetulnya bukan semacam marketing buat teh ilalang ya, tapi sebenarnya kita ingin memberikan sharing bahwa pendidikan itu bukan sekedar sekolah begitu ya sebetulnya ya, tapi pendidikan itu hakikatnya ada di rumah. Nah, Open Heart ini ingin mengajak Bapak dan Ibu begitu ya untuk kembali merenung proses pendidikan yang kita jalani oleh kita kepada anak-anak. Karena jangan sampai nih kita terjebak bahwa pendidikan itu sekedar mata pelajaran tertentu, buku jam tertentu begitu dan sebagainya. Dan hanya pendidikan itu hanya sekumpulan aktivitas, jangan sampai seperti itu. Pendidikan hanya sekedar nasihat-nasihat gitu. Tapi pendidikan itu adalah bagaimana anak tuh tumbuh ya kesadaran dirinya menjadi yang endingnya ya, kalau Pak Pri ingin sampaikan kepada orang tua itu, endingnya kita ingin menjadikan anak kita tuh menjadi seorang hamba yang punya mental khalifah, hamba Allah yang punya jiwa khalifah, menjadi manusia dewasa yang mukmin gitu ya, sebelum apapun. Nah bagaimana caranya, itu ada di rumah kan begitu ya, itu ada di rumah. Jadi proses pendidikan yang dijalani di rumah akan mempengaruhi anak-anak kita di luar, baik di sekolah gitu ya, di lingkungannya. Nah, kalau di ilalang sebagai gambaran aja ya, bahwa Bapak dan Ibu Bapak ingat gak apa? It takes a village to raise a child. Nah, butuh satu kampung untuk mendidik satu anak kita, ya kan? Butuh satu kampung untuk mendidik anak kita. Jadi ada yang menerjemahkan butuh orang sekampung, tapi terjemahan aslinya kan butuh kampung untuk mendidik satu anak. Jadi saya punya anak satu nih, butuh kampung gitu untuk mendidik anak kita. Jadi kita butuh masjid untuk mendidik anak kita. Kita butuh sawah untuk mendidik anak kita. Kita butuh Pak RT untuk mendidik anak kita, ya kan? Nah, di Open Heart nanti kita ingin bertukar pikiran bahwa mendidik anak itu bukan sekadar simulasi gitu ya Bapak. Tapi anak-anak kita terhubung dengan apa yang ada di lingkungannya. Jangan sampai anak kita terhubung pada gadgetnya yang hari-harinya kan di kamar. Tapi kita ingin mereka terhubung nih pada masjid, pada sawah, pada apa lagi teh Bapak? Pada pohon gitu ya, pada sungai. Di sini kita ada sungai ya. Anak-anak kita suka main ke sungai gitu. Mana yang belum dijelajahi di sini? Udah semua ya? Sawah, kebun udah. Ke Pak RT juga udah, ke Pak RW juga sudah. Ke masjid, anak-anak sholat di masjid gitu ya, alhamdulillah. Nah, di sini Open Heart ini bagaimana nih ayah bunda mendesain ya keluarga, bahkan kalau perlu dengan komunitas. Nah, kita di komunitas kan bekerja sama untuk menghasilkan anak-anak kita yang tadi punya jiwa yang dewasa dan bertanggung jawab, begitu ya kira-kira. Ini bakal keren banget teman-teman. Tapi menurut aku Papi ini bukan cuma untuk ayah bunda, iya benar. Apa ya, calon ayah bunda, untuk yang belum menikah gitu ya, untuk pemuda-pemudi, mahasiswa, pelajar juga ya Papi ya. Iya betul. Itu bisa banget gitu untuk hadir di. Buat orang tua yang anaknya sudah sekolah di sekolah formal juga datang juga nggak apa-apa sebetulnya. Bisa tuh ya teman-teman ya gitu. Jadi ini terbuka untuk siapapun gitu ya, Open Heart. Insya Allah di tanggal 15 ya Pak? 15 ya? 15 ya? 15 Februari 2025. Nah teman-teman yang mau belajar bersama kita gitu ya tentang kehidupan, khususnya nanti belajar bersama dengan Pak Apri gitu ya tentang kehidupan ini, yuk datang ke acara Open Heart tanggal 15 Februari 2025. Nah Pak Apri, sebelum ditutup nih, kira-kira ada
closing statement gak nih dari Pak Apri? Tentang apa nih itu Pak? Atau cukup? Cukup deh kayaknya, udah banyak juga Oh, tadi ya. udah banyak ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau saya mau dengar-dengar apa ya, sharing-sharing dari Pak Apri, datang aja langsung ke Open Iya, Heart ya oke, Pak Apri iya, ya. iya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Sama-sama, Teh Apri Wafa. atas sharingnya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.